Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mahasiswa sekalian yang berbahagia, ya, kita bertemu kembali dalam mata kuliah analisis propaganda. Pada pertemuan ketiga ini kita akan bahas mengenai sampel geometri dan sampel acak. Ya, ini berbasis nantinya adalah vektor dan matriks, ya. Nah, outline dari mata kuliah kita ini ada ya 5 ini, ada 5 bagian, yaitu adalah ini ya tentang sampel geometri itu sendiri, kemudian tentang random sampel dan nilai harapan. Kemudian kita bicara mengenai generalized variance, kemudian tentang operasi matrik untuk menghitung rata-rata, covariant matrix dan correlation matrix, serta nanti terakhir adalah tentang beberapa bentuk kombinasi linear dari matriks acak, ya. Baik, yang pertama ya tentang geometri nilai-nilai sampel. Bagaimana nanti kita menvisualisasikan ya data itu ke dalam bentuk apa namanya visual, ya. Ya, seperti bidang atau kemudian ruang dan seterusnya, ya, dalam suatu dimensi tertentu, ya. Nah, ini misalkan kita punya data X, ukurannya N kali P, ya, data sampel ini. Itu dibuat matriks seperti ini, ya. N kali P, di mana N adalah observasi, P itu adalah apa namanya variabel. Ada sebanyak P variabel, ada sebanyak N observasi, ya. Ini ukurannya adalah N kali P. Nah, ini kemudian bisa dibuat ya matriks dalam bentuk elemennya adalah vektor, ya, vektor X1 sampai vektor Xn, di mana vektor X1 itu terdiri atas ya satu baris dari matriks X tadi, ya. Ini adalah bisa dibuat vektor X1 misalnya, ini sampai vektor Xn, ya, ini. Nah, ini dibuat transpose ya supaya ketika ini matriks X1 kalau ditulis biasa ya, matriks X1 itu adalah ya X11, X12 sampai X1P ya, yang baris pertama ini ya, dibuat seperti ini, kemudian ditranspose supaya menjadi baris kan gitu. Ini juga baris sehingga tetap ini tidak merubah apapun ya, hanya merubah bahwa X ya yang awalnya adalah elemen-elemen N kali P menjadi ya suatu matriks yang isinya adalah vektor-vektor, ya. Nah, ini observasi multivariat ini saling bebas. Jadi antara X1 dan X2 ini saling bebas ya. Jadi antar sampel itu saling bebas. Tapi ya antar variabel itu saling berkorelasi. Itu di multivariat begitu. Kalau multivariat adalah ya N kali P ya, N observasi, P variabel, artinya antar observasinya independen, tapi antar variabelnya dia berkorelasi itu ya. Itu adalah analisis multivariat. Nah, kemudian kita ya dapatkan istilah centroid of population atau titik pusat dari populasi, ya. Nah, itu merupakan rata-rata populasi dari P variables ya, rata-ratanya. Kalau center of sample berarti rata-rata sampel ya dari P variabel. Ini kalau istilah centroid ya. Nah, ini misalkan ada data sampel lah ya, data sampel. Kalau ini sampel berarti centroid of sampel. Kalau data populasi berarti centroid of populasi. Ini sampel terdiri atas tiga amatan dan dua variabel, ya. Ya. Nah, ini kalau kemudian kita apa namanya buat titik-titik itu dalam suatu bidang karena ada dua ini ya. Kita anggaplah X1 dan X2, ini X1 dan X2, ya. Kemudian digambar di suatu bidang titik-titik itu maka akan menjadi ini. Ini adalah titik, misalnya titik yang pertama, ini adalah titik yang kedua, ini adalah titik yang koordinat yang ketiga. Nah, kemudian ini dianggap sebuah rata-ratanya atau sentroidnya ya, tengah-tengah ya, rata-ratanya ini rata-ratanya. Sehingga di sini ya pada P sama dengan 2 atau variabel apa namanya ada dua variabel ya yang cara pandangnya adalah pandang baris ya, row space, maka bentuk
visualisasinya menjadi seperti ini ya. Menuangkan data ke dalam ordinat. Ini saya kira gampang aja ya. Nah, kemudian untuk data yang sama kita juga bisa lihat dari kolom space ya, kolom space. Jadi lihat dari sisi kolom space. Nah, ini kolom space ya. Nah, berarti kita melihat dari kacamata kolom. Kalau tadi sebelumnya row space kita lihat dari kacamata baris. Ya, ini kacamata baris row space. Ya. Oke. Kalau ini kolom space. Ya, kolom space berarti ada 3 dimensi ya, 3 dimensi nih karena kolomnya ada tiga apa namanya 3 sumbu ya gitu ya. Nah kemudian sentroidnya ya rata-rata di sini kita akan bentuk sentroid ya X per 1, ini X per 2 dan X per 3 ya. Yang ini kalau lihat kolom space di sini ini adalah rata-rata dari ini ditambah data ini dan data ini ya dirata-ratakan. Nah, ini jadi kolom space ya, apa namanya sentroidnya di sini. Ini contohnya misalnya data 5, 3, min 3, 11. Nah, kalau kita lihat dari row space ya, maka kita punya P sama dengan 2 ya. Row space ya, row space ya. Ini row space. Jadi kacamata apa namanya? Baris. Jadi ada 2 ini, 2 variabel kan gitu ya. Jadi 53 ini ya, ini 53 ya. Kemudian min 3 11 di sini ya. Ini 53, ini min 3 11. Kemudian rata-ratanya adalah kita ya apa namanya buat rata-ratanya di sini. Ya. Gimana bikin row space-nya? Dibikin rata-ratanya nanti kita buat di sini. Kita isi di sini rata-rata dari ini. Jadi 5 kurang 3 dibagi 2 ya. Nah, berarti adalah 1 di sini. Kemudian 3 tambah 11 bagi 2, 14 dibagi 2, 7. Jadi 17 ini sentroidnya. Jadi ini row space. Jadi cara pandang baris. Ini adalah yang pertama. Ini yang kedua. Ini adalah rata-ratanya. Ya gitu. Jadi melihat rata-ratanya dari row space berarti adalah merata-ratakan ini. Sehingga kita akan punya row space untuk rata-rata. Kemudian kalau kita lihat dari kolom space ya, maka ini kita lihat di sini kan kolom space ini kan 5 min 3 dan 3 11. Kita akan lihat sentroidnya berarti kita sediakan di sini ya. Kolom space di sini kita isi rata-ratanya ini dari 53 rata-ratanya adalah 4. Kemudian di 11 min 3 8 ya dibagi 2 juga 4 ya. Gitu ya. Nah, ini rata-rata. Jadi 5 min 3 ini 5 min 3, kemudian 3 11 ini. Nah, ini adalah sentroidnya ya, 4 4. Ini kalau kita dari kolom space ya. Ini adalah datanya, ini adalah sentroidnya. Ya, itu ya. Jadi mudah saja. Dan misalnya kalau dikembangkan jadi 3 kali 3 dan 4 kali 4 seterusnya ya. Dimensinya makin banyak. Nah, sumbunya juga akan makin banyak ya. Kalau 3 sumbu, sumbunya saling tegak lurus ya. Kalau 4 sumbu gimana ya? Nah, Anda teruskan saja gitu ya. Itu ya, komputer sudah bisa menangani P sumbu ya, banyak sumbu bisa ditangani oleh komputer. Ini sama saja kalau kita lihat row space ya, kita cara lihat apa namanya? Cara pandang baris ya. Ini Anda kemudian tuangkan dalam ordinat 246 mana ya. 246 di sini ya gitu ya. 171 berarti 171. Kalau kesananya negatif ini ya. 171 yang di sini ya. Di 171 sini ya. Kemudian min 6 ya 18 min 6 ke kiri, 1 ke sini dikit, 8 ke atas di sini. Nah, kemudian sentroidnya ya kita buat rata-ratanya di sini ya. Kita isi di sini rata-ratanya. 21 min 6 rata-ratanya berapa ya? Min 6 dikurangi 3 ya, min 3 berarti min 1 8 12 dibagi 3 ini 3 ya. Jadi rata-ratanya ini 9 ditambah 6 15 dibagi 3 5. Jadi min 1 3 dan 5. Min 1 4 ya, bukan 3 ya, karena 12 dibagi 3 ya, 4. Min 1, 4 dan 5. Ini adalah sentroidnya. Jadi row space
baris pertama, baris kedua, baris ketiga ini adalah sentroidnya, gitu. Berikutnya kalau kolom space ya sama ya, cara pandang kolom space. Jadi cara pandang itu kemudian menentukan bentuk geometrinya kan gitu ya. Nah, ini 21 min 6, 471, 618. Di sini sentroidnya kita pasang juga di sini. Ya, 2 tambah 4, 6 ditambah 6, 12 dibagi 3, ya, 4. Ya, di sini nanti dibagi 3, 3 di sini ya. Dibagi 3 sah 1. Jadi ini sentroidnya ya. Ini kolom 1 ya, kolom 2, kolom 3 ya. Jadi dipasang di sumbu itu. Ya, yang penting gambar sumbunya adalah saling tegak lurus. Kemudian taruhlah angka-angka itu dalam ordinatnya, sesuaikan, dan kemudian kalau melihat sentroidnya dicari dulu rata-ratanya masing-masing baris ya. Jadi rata-rata masing-masing baris untuk mendapatkan rata-rata yang kolom space gitu ya. Ini adalah rata-ratanya ini kan gitu ya. Nah, ini juga ketiga adalah rata-ratanya ini, satu adalah rata-ratanya ini. Nah, itu dari column space dan row space. Nah, kemudian ini ya, ini kalau dengan column space ya, akan diperoleh suatu penggambaran geometri dari pemusatan data. Ini misalkan kita memiliki plot vektor satuan ya, ukurannya n kali 1 ya, ukurannya n kali 1. Ini kalau column space kan tadi matriks X itu kan ukurannya n kali P. Nah, ini kolom space ya, kolom space. Kolom space berarti adalah yang kedua nih ya, ini kolom space ini ya. Melihat dari sisi kolom, maka akan ada n ya, akan ada n buah data kan, ini kan 3 ya. Nah, akan ada n buah data dengan p kolom kan gitu ya. Jadi misalnya kita batasi di sini dimensinya 3. Jadi n-nya sama dengan 3 ya. N-nya sama dengan 3 berarti kita siapkan 3 sumbu ya, kita siapkan 3 sumbu. Oke. Nah, vektor satuan itu ya, vektor satuan ini kan 111 ya. Ini vektor 1, ini 1 divektorkan, ini isinya kalau 3 1 1 1 ini vektornya. Ya, vektor 1. Ya. Kalau vektor 1 ini dinormalkan ya, dinormalkan ya materi sebelumnya, berarti kita harus membagi dengan panjangnya. Ya, panjang. Ya, panjang. Maka kalau vektor 1 ini panjangnya berapa? Vektor 1 kalau 3 ini. Berarti adalah kalau ini dipanjang dihitung panjangnya ya. Panjang vektor 1 itu adalah akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Itu adalah sama dengan akar 3 kalau ini 3. Nah, kalau diambil bentuk umumnya ya tentu n, kembalikan ke n ya. Nah, kalau normalisasi berarti itu adalah vektor 1 ya. Ya, dibagi dengan panjangnya ya, panjangnya ya akar n. Ya, kalau ini tidak 3 berarti akar 3 tadi ya. Atau seper n vektor 1 ini adalah normalisasi dari vektor 1. Bentuk normalisasi vektor 1. Ya. Nah, misalkan ada suatu vektor Y. Ya, ada suatu vektor Y yang dimensinya misalnya 3 tadi ya. Berarti Y itu adalah ya X1, X2 dan X3 ya misalnya. Kan gini ya. X1, X2 dan X3 ya. YI. Nah, kemudian ini kalau digambar di sini misalnya ini adalah vektor Y ya, vektor YI ya. Maka kemudian ya di sini aturannya diproyeksikan vektor tersebut terhadap unit vektor tadi ya, vektor 1 yang dinormalkan. Jadi ini tadi vektor 1, ini vektor Y, YI tadi, vektor Y ya, vektor YI. Ini kemudian vektor 1 ya tadi ya, normalisasi ya. Vektor 1 kalau 1 ini dipanjangkan gitu ya, itu tetap 1 ya. Artinya tetap di situ tempatnya. Jadi kalau vektor 1 itu dia di tengah-tengah pas gitu ya. Kalau bidangnya seperti ini dia pas di sini itu vektor 1 ya. Mau diperpanjang ya pokoknya yang penting di garis itu ya. Mau diperpanjang lagi itu.
Nah, ini kalau 3 dimensi dia gambarannya ada di tengah-tengah ruang gitu ya, dari pojok gitu ya. Nah, itu diproyeksikan nih vektor Y itu diproyeksikan terhadap vektor 1 ini. Diproyeksikan berarti tarik garis lurus dari vektor 1 di sini. Ini tarik garis lurus 90 derajat. Disinilah adalah apa namanya? Proyeksi dari vektor Y tadi terhadap vektor satuan, vektor 1. Nah, kita tahu kalau rumus proyeksi kalau kita memproyeksikan ya vektor A diproyeksikan ke vektor B ya, maka ya itu gimana rumusnya adalah A dot B ya dibagi dengan panjangnya B kan gitu ya. Panjang kali vektor B kan gitu. Ini adalah proyeksi ya, proyeksi. Jadi kalau ini vektor YI tadi diproyeksikan terhadap unit vektor gitu, maka akan kita dapatkan ini. Kita dapatkan ini. Ini tak lain adalah vektor YI dibagi dengan panjang vektor satuan. Nah, ini karena dia vektor satuan, vektor yang sudah dinormalisasikan, maka panjangnya pasti 1. Jadi panjangnya 1 ini. Ya, ini panjangnya 1. 1 ini ukurannya n kali 1 ya, atau 3 kali contoh tadi 3 berarti 3 kali 1. Ini kalau dihitung panjangnya pasti 1 ya. Jadi kalau ini panjang dari vektor seperakar n ya, misalnya ini 1 ya kan, vektor 1 kemudian dikalikan ya ditranspos ya, ini ditranspos dikalikan lagi seperakar n 1. Nah, jadi seperakar n kali seperakar n ini kali panjangnya kan. Nah, seperakar n kali seperakar n adalah seper n. Kemudian 1 transpos 1 ini kali n. Ya, karena 1 isinya 111 sebanyak n. Jadi ini adalah seper n kali n. Maka ini sama dengan 1. Jadi panjang vektor satuan ini sama dengan 1. Jadi ini dibagi dengan 1 dikalikan dengan vektor B-nya, ini adalah vektor satuan tadi. Ya, jadi A itu adalah Y, B itu adalah vektor satuan, dibagi panjangnya tadi 1 dikalikan vektor B lagi ini. Nah, ini kalau diteruskan, ini akar N kali akar N keluar ya, dan ini satunya apa tadi? Ini YI dikalikan vektor 1, Y-nya ini ditranspos nantinya kan kalau A dot B kan berarti A transpos B kan gitu ya. Vektor A transpos B, vektor A dot produk vektor B itu vektor A transpos vektor B. Jadi Y-nya ditranspos tadi. Nah, kalau ditranspos akan menjadi ya X1, X2 seterusnya sampai XN kan gitu ya. Ini kalau Y-nya ditranspos kemudian seper N-nya dikeluarkan jadi seper N 1 vektor 1 kan 111 ini. Ya, ini kan kalau dikalikan kan berarti X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai XN. Ya kan? Nah, jadi seper N dikalikan dengan sigma X, jadi ini menjadi sigma X ya. Ya, kemudian per N. Ya, tadi per N ini sigma X. Nah, karena sigma X per N itu adalah rata-rata, maka proyeksi dari vektor Y ke vektor satuan itu adalah sama dengan rata-ratanya. Jadi rata-rata itu adalah hasil proyeksi dari YI ke vektor satuan sebenarnya. Vektor satuan itu vektor di tengah, vektor tengah-tengah gitu ya, di antara beberapa sumbu yang saling tegak lurus itu ya. Nah, itu di sini ya. Ini adalah rata-ratanya di sini ya. Jadi rata-rata adalah proyeksi dari vektor satu vektor ke unit vektor. Ya, unit vektor ini, unit vektor ini ya. Jadi kalau kamu apa namanya menyimpulkan di sini sampai titik sini bahwa rata-rata vektor rata-rata adalah hasil proyeksi dari suatu vektor apapun sembarang terhadap unit vektor. Ya, gitu itu rata-rata. Saya ganti ininya ke warna yang lain aja, jangan merah ya. Saya ganti apa ini? Saya ganti kuning, enggak ini ya. Green aja ya, green. Nah, saya ganti green. Ya, nah ini tadi sudah diproyeksikan. Nah, kemudian berapa ini selisihnya ini? Inilah namanya deviasi. Deviasi itu selisih antara vektor dengan
dengan proyeksinya. Nah, proyeksinya tadi rata-rata di sini. Maka selisihnya ini adalah vektor YI dikurangi dengan ini tadi hasil proyeksinya. Ini adalah hasil proyeksinya ini. Ini tadi hasil proyeksinya, hasil proyeksinya. Jadi dikurangi saja. Ini adalah menjadi deviasi namanya. Jadi deviasi itu adalah selisih dari suatu vektor dengan hasil proyeksinya terhadap unit vektor. Nah ini kalau dikurangi ya, ini vektor rata-rata ya kan. Jadi X1i dikurangi XI bar, ya, X2i dikurangi XI bar dan seterusnya. Ini adalah deviasi. Ya, jadi deviasi itu di sini nih posisinya nih. Posisinya yang ini. Ya ini deviasi. Jadi bentangan ya, simpangan antara vektor dengan hasil proyeksinya. Proyeksinya tentu ada di sepanjang vektor unit vektor tadi. Ya. Ini contoh angka supaya mudah. Ini suatu data, ya. Ini suatu data. Kemudian ya, ini vektor rata-ratanya. Ingat bahwa ini adalah hasil proyeksi dari vektor ini, dari apa masing-masing ini vektor, ya. Ini vektor ini, ya vektor ini, ya ini, ya. Kemudian ini hasil proyeksinya. Hasil proyeksinya itu menjadi rata-rata, ya. Ini kalau di rata-rata ya min 6 dikurangi 3 dibagi 3 kan min 1. Kemudian ini 12 dibagi 3 4 dan ini 15 dibagi 3 5. Ini tadi centroid juga bisa dikatakan centroid ya. Jadi ini adalah apa namanya suatu vektor pertama, vektor kedua, vektor ketiga. Ini adalah hasil proyeksinya tadi. Hasil proyeksinya berarti apa? Berarti untuk vektor pertama hasil proyeksinya adalah min 1, min 1, min 1. Untuk vektor kedua hasil proyeksinya adalah 4, 4, 4, dan 5, 5, 5. Begitu. Ya. Nah, karena XI dikalikan 1, vektor 1. XI bar dikalikan vektor 1. Nah ini, ya, jadi ini hasil proyeksinya ini, yang tadi ya. Ini hasil proyeksi dari vektor yang pertama. Vektor yang pertama yang mana? 2 min 1, 2, 1, min 6. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu hasil proyeksi dari 4, 7, 1. Dan yang ketiga 6, 1, 8. Ini hasil proyeksinya. Kemudian selisih dari keduanya dari vektor dan hasil proyeksinya itu adalah deviasi. Deviasi vektor 1, vektor deviasi 2, dan vektor deviasi 3. Ya. Ini besaran deviasinya. Ini besaran deviasinya. Nah, kemudian pada dasarnya suatu vektor ya vektor tadi ini ya suatu vektor itu adalah penjumlahan dari apa? Penjumlahan dari rata-rata dan deviasinya. Ya, dari rata-rata dan deviasinya. Ya. Jadi 2 itu adalah min dari min 1 ditambah 3. Ini ada min apa? Tidak ada ini ya. Jadi tadi kan proyeksinya kan ini ya min 1, min 1, min 1 ya. Dan rata-ratanya tadi berapa? Min 1 ya. Rata-ratanya min 1. Nah, deviasinya 3 gitu ya. Jadi kalau ini apa? Ini adalah rata-rata, ini adalah deviasi, ini adalah sebenarnya ini adalah data ya, vektor ya. Vektor isinya data aslinya. Jadi data asli adalah dekomposisi dari rata-rata dan deviasi. Rata-rata dan deviasi. Untuk semuanya begitu. Nah, kemudian kita ambil, kita comot masing-masing deviasinya tadi 32 min 5, 03 min 3 ya, ini tadi deviasinya dan 1 min 4 3. Ya. Nah, kita comot deviasi dan kita plot ke sumbu juga. Akhirnya seperti ini. 3, 2, min 5. Jadi 3, ya, kemudian ke sini 2, ke bawahnya min 5. Jadi D1. Ini D2, ini D3. Ini gambar plot deviasinya. Ya. Nah, kemudian tentu kita apa namanya? Bisa mencari panjang deviasinya, panjang vektor deviasinya. Ya, panjang vektor deviasi 1, panjang vektor deviasi 2, panjang vektor deviasi 3. Bagaimana cara mencari panjang? Ya, kalau panjang deviasi 1 berarti itu adalah akar dari sebenarnya deviasi vektor deviasi 3.
transpos deviasi 1 kan gini. Ini kan panjang untuk vektor deviasi 1. Nah, panjang untuk vektor deviasi 2 ya teruskan sendiri ya, akar dari D2 transpos D2 karena udah bentuk transpos bentuk apa? Vektor, jadi bisa ditranspos. Ini enggak transpos ya. Dihapus. Ya, ini di akar gini. Nah, dan seterusnya. Ya. Yang kalau kemudian dikuadratkan jadi akarnya hilang ya. Ini D1 ya. Kalau dikuadratkan panjang kuadrat berarti akarnya hilang. Nah, kalau akarnya hilang jadi seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Nah, perkalian vektor D1, deviasi 1 dan deviasi 2 pada dasarnya tadi deviasi itu apa? Selisih dari data dan rata-ratanya kan? Selisih dari data dan rata-ratanya. Nah, karena ini bentuk perkalian yang vektor yang sama, yang satu ditranspos itu berarti bentuk kuadrat. Jadi kalau misalnya vektor 1, 1, 1 ya dengan vektor yang sama dikalikan, sebenarnya ini adalah bentuk kuadrat, 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat kan ditambah. Jadi penambahan bentuk kuadrat deviasi. Ya, ini deviasi dikuadratkan ditambah ya. Jadi panjang kuadrat dari vektor deviasi adalah sum square of deviation atau jumlah kuadrat dari deviation. Kalau deviasi dikatakan error berarti sum square error. Sum square error adalah sebenarnya panjang deviasi, panjang error yang dikuadratkan gitu ya. Jadi itu panjang error yang dikuadratkan. Jadi sum square error itu adalah ternyata bentuk panjang ya, bentuk panjang. Nah, nanti kalau ini dibagi dengan n akan menjadi ragam. Ya, akan menjadi kalau dibagi dengan n akan menjadi ragam atau n-1 juga ragam. Jadi ragam itu adalah sebenarnya panjang deviasi kuadrat, panjang kuadrat dari deviasi dibagi dengan banyaknya observasi. Ya, banyaknya observasi. Sehingga dapat ditunjukkan bahwa kuadrat panjang vektor deviasi itu proporsional terhadap nilai varian variabelnya. Ini kan nilai varian. Ya, jadi kuadrat panjang sama dengan kuadrat panjang ya. Ya, ini tadi ya kalau dibagi dengan n. Jadi SI kuadrat itu adalah sama dengan ya panjang kuadrat ya panjang kuadrat dibagi dengan apa? Dibagi dengan n atau n-1. Ya gitu. Jadi ragam atau varian itu sebanding dengan panjang deviasi. Artinya makin panjang deviasinya, ragamnya makin tinggi ya gitu. Nah, ini kemudian ya perkalian dua vektor standar deviasi akan menghasilkan. Jadi kalau itu deviasi yang sama menjadi ragam. Kalau deviasi yang berbeda akan menjadi koragam. Ya, ini kan deviasinya misalnya dibuat sama DI. Ini kan sama ya, DI transpos DI ini jadi ragam. Ya, kalau berbeda DI DK akan menjadi koragam. Jadi koragam. Ya. Misalnya ini menjadi X transpos Y misalnya begitu. Dan kita tahu bahwa ya cos theta itu adalah ya cos theta ya kemarin sudah ada bahwa A ya apa namanya transpos B atau A dot product vektor ini ya dot product dulu ya. Ini akan sama dengan A transpos B. Ini sama dengan apa? Panjang A ya panjang A dikalikan panjang B ya kan cos theta di mana theta ini adalah memisahkan dua vektor ini ya kan gitu. Maka cos theta sebenarnya adalah A transpos B ya dibagi dengan panjang keduanya ya. Panjang ini bukan panjang kuadrat jadi panjang X panjang Y. Ya ini panjang ini norm panjang. Jadi cos theta adalah ini dibagi dengan panjangnya. Jadi kalau begitu maka cos theta antara X dan Y itu adalah vektor X dan vektor X transpos Y dibagi panjangnya. Sementara kalau panjang vektor X itu adalah X transpos X. Panjang vektor Y adalah Y transpos Y. Di akar tapi ya. Ya, di akar ya. Kalau panjang kuadrat akarnya hilang gitu.
Jadi cos tetanya sementara bentuknya adalah seperti ini, ya. Ya, atau kita cos tetanya ini adalah cos teta. Ya, cos teta. Jadi DI DK, DI transpos DK itu sama dengan panjang DI, panjang DK cos teta. Teta memisahkan dua deviasi itu. Ya, ini akan mencari bentuk apa, Pak? Kita lihat saja, ya. Kita lihat saja ini. Ini sama dengan inilah, ya, kan gitu ya. Ini DI DK, DI transpos DK itu adalah panjang I, panjang DI, panjang deviasi DI dikalikan panjang deviasi DK kalikan cos theta. Cos theta, theta memisahkan dua vektor itu, vektor deviasi itu, kan gitu ya. Nah, kemudian ya ini masih panjang kuadrat ya, untuk vektor yang sama kan begini ya. Ini wajar, ke akarnya hilang ya karena dikuadratkan. Sementara DI untuk vektor vektor deviasi yang sama itu adalah sum square tadi, sum square of deviation. Nah, kalau berbeda itu menjadi perkalian, kali ini kuadrat karena sama ya. Nah, kalau berbeda dibuat beda begini, ya kan begitu. Ya, sehingga kemudian ya DIDK ini, DIDK, DI transpos DK ini itu tadi adalah panjang, ini adalah panjang LDI ya, karena panjang jadi di akar, kalau panjang kuadrat ya, kalau ini panjang kuadrat kan tidak ada akarnya, kalau panjang saja kan di akar ya, jadi di akar ini LDI, ini LDK ya, vektor ya, panjang, ini panjang kali cos theta ya. Nah, sehingga kemudian kalau gitu cos tetanya ya, cos tetanya sendiri itu adalah jumlah dari perkalian ini dibagi dengan ditarik ke bawah, pindah ruas kan begitu. Jadi akan jadi seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Ya. Nah, kalau ini masing-masing dibagi dengan n atau n-1, maka ini akan menjadi covariance dibagi dengan akar varian X dan akar varian deviasi I dan akar varian untuk yang yang deviasi vektor yang berbeda kan gitu. Maka kalau ini SIK dibagi dengan akar SII dan akar SKK akan menjadi R, korelasi. Jadi korelasi itu adalah sama dengan cos theta. Jadi cos dari sudut yang memisahkan dua deviasi ya, dua vektor deviasi itu sama dengan nilai korelasi antara kedua variabel itu. Jadi korelasi antara dua variabel itu adalah sama dengan nilai cos dari sudut yang memisahkan dua deviasi, dua vektor deviasinya. Karena korelasi kan sepasang-sepasang ya, antara vektor 1 dan vektor 2 ya. Antara data 1 dan data 2 itu korelasinya itu sebenarnya adalah cos dari theta atau sudut yang memisahkan kedua vektor deviasi itu. Ini misalnya contohnya data ini, datanya berulang-ulang disebut di sini ya, datanya seperti ini. Ya, kemudian hasil vektor deviasinya udah tadi dihitung itu ini deviasi 1, deviasi 2, dari mana 3 misalnya 3 itu adalah ya kita hitung rata-ratanya ini dulu ya, rata-rata ini dulu. Rata-ratanya berapa di sini? Rata-ratanya min 6 ditambah 3 1 ya kan? Ya kan? 1 ya. Kemudian di rata-ratanya berapa? 8, 12 dibagi 3, 4. Ini rata-ratanya berapa? 5 ya. Kemudian nah, masing untuk yang vektor 1 ini ya, deviasi 1 berarti ini dikurang ini semua. 2 dikurang ini min ya. Karena ini kan min 6 ditambah 3 dibagi 3 kan min 1 ya. Jadi 2 min 1 jadi 3, 1 min 1 jadi 2, min 6 min 1 jadi min 5 dan seterusnya. Ini deviasi 1, deviasi 2, deviasi 3 ya. Nah, kemudian kita hitung panjangnya ya, panjang masing-masing deviasi. Ini ya, jadi kuadratnya 3 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan 38. Dan tadi di depan sudah dikatakan bahwa panjang deviasi ya, panjang deviasi itu sama dengan apa? N kali ragam. Ya, N kali
ragamnya. Ya, yang mana? Yang ini. Yang ini. Nah, yang ini kan. Jadi ini adalah panjang deviasi kuadrat ya. Jadi DI transpose DI ya, itu adalah N dikalikan SI kuadrat. Nah, jadi N dikalikan S11. S11 itu sama dengan S1 kuadrat ya. Pernah saya sampaikan itu ya. Ini itu sama dengan ragam ini. Ini adalah S1 kuadrat. Sama aja. Ya, N-nya 3 kan. Nah, berarti S11 sama dengan 38 dibagi 3. Nah, kemudian D22 ini ragam nanti akan ketemu 18 dibagi 3 ya, D3 ya, transpose D3 akan menjadi ragam 3 itu 26/3. Nah, kemudian kita silangkan antar deviasinya, deviasi 12, deviasi 13, deviasi 23 ya, kita kalikan saja vektornya ya, akan menjadi koragamnya ya kan gitu. Koragam 1, 2, koragam 1, 3 dan koragam 2, 3 ya. Sehingga kalau itu dibuat suatu suatu matriks ya, matriks seragam, jadi ini matriksnya. Jadi ini matriksnya, matriks seragam tadi. Ya. Nah, nah kemudian kita juga bisa ngitung korelasinya kan, kita dibagi aja koragam dibagi akar ragamnya, S12 dibagi akar S11, akar S22 dan seterusnya ya. Ini adalah nilai-nilai korelasinya. Nah, dengan mudahnya di bagian diagonal itu pasti 1 ya kan, di bagian diagonal pasti 1 dan ini kita masukkan 0,803 dan seterusnya. Jadi dengan diketahuinya data ya, dan diketahuinya data ya, data ini kita bisa menghitung matriks ragam ya, kalau pakai N atau pakai N-1 boleh, dan korelasinya dengan cara sisi pandang geometrikal ya, proyeksikan dulu, kemudian dicari deviasinya, cari panjang vektornya. Ya, ini cara-cara geometrikal. Jadi dari data sampel diolah dengan cara menghitung vektor ya, memplotkan vektor gitu, menghitung panjangnya ya, kemudian memproyeksikannya ya dengan vektor unit satuan. Kemudian dapatlah deviasinya ya, selisih dari vektor dengan hasil proyeksinya. Kemudian panjang deviasi dihitung semuanya, akan menjadi matriks seragam ya. Demikian pula sekaligus juga bisa dihitung matriks korelasi. Itu bagian pertama. Kemudian kita lanjut ke bagian kedua, itu random sample. Jadi random sample ya, kita anggap bahwa ya kalau suatu matriks isinya adalah matriks data sampel ya, ini masing-masing elemennya itu adalah peubah acak. Masing-masing elemennya adalah peubah acak dan nilainya itu adalah nilai dari peubah acak. Kan gitu. Nah, ini matriks N kali P ya. Itu tadi ya, di depan bisa ditulis seperti ini. Jadi ada N observasi, jadi X1 ini adalah ada sebanyak P variabel, jadi X1 transpose X1 pada dasarnya adalah X11 ya kan. Ini X1 vektor X1 ya, ini ya, ditulis ya X11, kemudian X12 sampai X1P. Karena ditranspos jadi dijadikan baris. Jadi ini sama sekali tidak merubah apapun. Nah, maka ini adalah observasi multivariat yang saling bebas ya, antar observasi saling bebas. Tetapi antar variabel dia saling berkorelasi ya. Nah, kemudian ya namanya random sample itu ya, yang tadi sampel antar observasinya independen. Maka ketika independen ya, bentuk distribusi peluangnya ya bisa dicari distribusi peluang bersama atau join PDF-nya ya, join PDF-nya, sehingga nanti kita kenal disebut sebagai likelihood ya. Likelihood itu adalah join PDF sebenarnya. Nah, syarat dia punya PDF kalau dia dari peubah acak ya, peubah acak. Kemudian di sini ya kita perhatikan ya dua konsep mengenai random sample.
bahwa nilai dari P variabel untuk sekali percobaan. Ya, untuk sekali percobaan ini. Ya, dari satu observasi, ya, satu observasi dianggap sebagai suatu sekali percobaan yang diperoleh, misalnya apa saja di situ, ya. Sekali sekali apa misalnya, sekali lempar dadu. Tapi dadunya bisa 3 gitu kan. Jadi ada 3 atau 10 dadu sekaligus dilempar sekali. Jadi sekali lempar itu adalah sekali observasi. Nanti dilihat itu yang muncul apa saja. Atau kemudian responden, dia dikumpulkan berapa variabel, 5 variabel. Ya, itu berarti satu responden itu dianggap sebagai suatu kejadian, ya, sekali percobaan. Tetapi antar responden itu mesti saling bebas. Tetapi di dalam sekali percobaan itu, ya, harapannya ya tidak saling bebas. Kalau dadu memang saling bebas antar dadu itu. Tapi kalau manusia, ya, antar satu dan lain satu responden itu ya variabelnya akan saling berkorelasi. Jadi x tadi x mana ya, di situ ya, x ya n kali p ini, ya. Jadi antar observasinya independen tapi antar variabelnya dia berkorelasi, ya, x n kali p. Oke. Nah, independensi ini akan terlanggar kalau datanya merupakan data serial atau time series. Jadi kalau variabel yang observasi yang sama diamati berturut-turut itu tidak independen lagi, ya kan? Karena ada kaitan dengan sebelumnya. Tapi kalau observasinya berbeda, ya diukur berbeda, ya dia independen. Tapi kalau dia berturut-turut ya diamati, ya panel gitu ya, maka dia ada series time-nya, ya. Kalau itu berarti tidak independen antar observasinya. Nah, kemudian ya kita ke ke nilai harapan ya di sini, ya, nilai harapan bahwa nilai harapan dari data itu sama dengan min-nya, sama dengan rata-ratanya, ya. Jadi di sini catatan bahwa mu ini parameter, ya, parameter rata-rata. Di sini ini adalah parameter ragam, itu memiliki beberapa properties, ya. Apapun distribusi gabungan dari random variabelnya, ya. Jadi ya kalau properties dari variabel, ya, properties dari suatu PDF itu kan yang dilihat kan nilai harapan dan variannya yang utama gitu, ya. Ya bisa saja kemudian ditambah yang lainnya, ya, ditambah yang momen ketiga. Ini kan momen pertama, momen kedua ini ragam, ada momen ketiga misalnya kemencengan, momen keempat keruncingan dan seterusnya, itu bisa saja. Tapi banyakkan yang dipakai itu momen satu, momen duanya, ya. Ada rata-rata dan ragam. Nah, ini dalam ilmu sampel, ya, sampling itu bahwa nilai rata-rata sampel itu adalah penduga tak bias dari mu. Dia dikatakan tak bias kalau nilai harapannya sama. Nilai harapannya sampel itu sama dengan populasinya, ya, parameter populasinya. Kemudian ini covariant matriksnya adalah sigma dibagi dengan n tadi, ya. Ini adalah covariant matriks, ya. Covariant matriks dari rata-rata, ya, bukan covariant matriks dari X. Kalau sigma ini adalah covariant matriks dari X. Kalau covariant matriks dari X bar dari rata-ratanya itu dibagi n. Jadi matriks covariance-nya dibagi dengan n. Ya, kalau di univariat ya X itu mengikuti normal, misalnya mu sigma kuadrat, ya. Maka nilai harapan dari X bar, nilai harapan dari X bar adalah mu, tapi varian dari X bar itu adalah sigma kuadrat, ini kuadrat, ini ada repot nih, ya, sigma kuadrat nih dibagi dengan n, ya. Jadi ini. Nah, nilai ekspektasi, ya, matriks kovarian, ya, ini matriks kovarian sampel, ini Sn, itu ternyata adalah
bias. Jadi tidak sama dengan sigma karena dia sama dengan n-1 dibagi n dikalikan sigma. Ya, sigma. Jadi ini sama dengan sigma dikurangi 1/n sigma. Jadi ini adalah bias. Biasnya sebesar 1/n sigma. Supaya dia tidak bias, maka dibuatlah ya formula ini n per n-1 dikalikan Sn. Nah, kalau ini dijadikan seperti ini maka akan sama dengan sigma, sama dengan apa namanya? Jadi tak bias. Jadi kalau Sn-nya ini penduga bias untuk sigma. Ini penduga bias. Tapi kalau n-1 per n kali Sn ini penduga tak bias untuk sigma. Ini penduga tak bias ya, ini tak bias. Kalau ini bias. Sn tadi apa? Adalah yang dibagi dengan n, bentuk bentuk formula ragam yang dibaginya dengan n. Sehingga ketika dikalikan n-1 per n menjadi tak bias. Maka yang menjadi tak bias adalah formula ragam. Susah sih. Formula ragam ya S besar ya, matriks S besar yang 1/n-1 jadinya kan, 1/n-1 jadi dikalikan dengan sigma ya. Kalau ini S kecil lah ya, S besar, S kecil aja, S kecil. Ini sigma YI min Y bar misalnya. Nah, ini bentuk per n-1 ini adalah bentuk tak bias. Tapi kalau per n itu bentuk bias. Tapi untuk sampel yang banyak ya per n dan per n-1 itu hampir tidak ada artinya atau sama gitu. Sehingga nanti kita bisa dapatkan penduga tak bias untuk ragam itu adalah ini. Ya. Nah, ini. Jadi pembaginya adalah n-1. Nah, kemudian koragamnya ini ya. Kali ini sama ya. Nah, kalau matriks nggak bisa dikuadratkan ya, matriks itu harus ditranspos ya. Ini jadi nanti ukurannya berapa kalau S ini? S adalah ukurannya P kali P ya. Jadi ini yang ini vektor sebanyak P kali 1. Ini adalah bentuk 1 kali P, jadi nantinya P kali P. Ini adalah koragamnya ya. Ini beda I dan K-nya beda. Kalau I dan K-nya sama menjadi ragam lagi ya. Baik, ini misalnya X ya, datanya seperti ini. Maka bentuk matriks ragam yang tak bias itu tadi sudah diketahui yang sudah dicari dulu sebelumnya adalah Sn dikalikan dengan n per n-1 ya. Ya, sehingga dikalikan dengan ini adalah menjadi penduga yang tak bias jadinya nanti. Ya. Oke. Nah, kemudian akan juga berpengaruh kepada besaran dari matriks korelasi. Ya, ya kalau kemudian S-nya berubah ya R-nya jadi berubah ya. Berubah enggak? Oh ternyata tidak. Sorry ya. Ternyata tidak berubah. Jadi baik menggunakan Sn yang formulanya adalah 1/n. Ini adalah sigma dari X I min X K bar ya. X bar ya, X bar ini. Kemudian XI min X bar transpose gitu ya. Maka ini dengan S yang ini adalah per n-1 ya, itu dua-duanya tidak merubah matriks korelasi. Dua-duanya tidak merubah matriks korelasi. Ya. Nah, ini. Oke. Jadi matriks korelasinya sama, ini tidak memberikan efek kepada matriks korelasi. Ya. Berikutnya adalah konsep generalized variance ya. Kadang-kadang kita ingin membandingkan ya mana sih kelompok data ini yang lebih seragam atau lebih beragam. Kalau kita lihat dari matriks seragam akan kerepotan karena matriks seragam bisa saja ukurannya P kali P dan kita nilainya bisa berbeda-beda gitu ya. Belum lagi kalau ada di sini koragamnya yang kita nggak boleh abaikan, kita nggak boleh hanya melihat dari sisi ragamnya saja gitu ya. Bagaimana dengan yang matriks dengan nilai-nilai koragamnya gitu. Maka ada satu konsep yang dinamakan dengan generalized variant. Nah, generalized variant ya
itu tak lain adalah determinan dari matriks varians, ya, determinan dari matriks kovarian. Nah, itu yang kemudian digunakan secara umum untuk menilai mana yang lebih beragam. Makin besar generalized variance, makin beragam ya datanya. Nah, penghitungan dari generalized varian itu ya itu seperti ini ya gambarannya. Kita mulai dari vektor deviasi ya, anggaplah di sini vektor deviasi 1, vektor deviasi 2, dan kita juga akan bisa menghitung panjang masing-masingnya ya. Nah, kemudian ya ini bisa diproyeksikan di sini ya. Nah, ini menjadi apa namanya tinggi ya. Tinggi itu adalah panjang dari vektor 1 dikalikan sin alfa ya. Ini kan tingginya jadi sin theta ya, sin theta. Jadi LD1 sin theta. Maka kemudian luasannya adalah ya LD1 sin theta dikalikan LD2 ya, panjangnya kan gitu ya. Panjangnya kan LD2. Jadi LD2 dikalikan LD1 sin theta. Ya, kalau ini dipisahkan, dua vektor itu dipisahkan dengan sudut theta. Ya, itu berarti luasannya LD1 sin theta ya dikalikan LD2 ya. Nah, itu tadi luasannya. Nah, kita tahu bahwa ini ya sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Ya. Maka luasan tadi ya sin tetanya itu bisa menjadi 1 min cos theta kuadrat ya. Ini sin tetanya menjadi 1 min cos kuadrat theta. Ini LD1 LD2 dikeluarkan karena panjang dia pasti positif kan gitu ya. Nah, ini menjadi 1 min cos theta. Sementara LD1 adalah sum square tadi, akar dari sum square tadi. LD1 kalau ini panjang kuadrat, akarnya hilang. Gitu ya. Nah, sementara juga kita sudah sampaikan tadi bahwa itu sama dengan akar dari N1 ragamnya. Maka LD1 adalah akar dari N-1 ragam. Ya, 1. Ya, kemudian LD2 adalah akar dari N-1 ragam 2. Dan cos theta tadi sudah didefinisikan sama dengan korelasi. Maka kemudian LD1, LD2 bisa diganti dengan akar N-1. S11 akar N-1 S22 dan cos theta-nya menjadi R12. Ya, akan menjadi seperti ini. Ya, akan jadi seperti ini. Ya, kan ini akarnya bisa disatukan akan menjadi seperti ini. Nah, sementara ya determinan dari matriks ragam itu adalah ya kalau 2 kali 2 kan gampang ya. Ini begini saja ya, disilang begini saja ya. Ya, disilang saja. Ya, S11 kali S22 dikurangi S21 kali S12 kan gitu ya. Nah, sementara S12 itu bisa dijadikan dibentuk seperti ini ya, supaya ada korelasi muncul di sini kan. Nah, ini korelasinya muncul di sini, kita ganti. Kemudian ini dikurangkan saja, silang dikurangkan, ya akan menjadi ini. Ya. Akarnya hilang kan S11, S22-nya ada. Nah, kemudian ini bisa dikeluarkan S11, S22-nya dikeluarkan akan menjadi. Nah, ini adalah bentuk ini. Bentuk yang di sini nih. Ya, bentuk yang di sini. Ya, sehingga kemudian kalau ini dikuadratkan ya. Kalau ini dikuadratkan, jadi maka ini adalah luasan tadi, luas. Ini L2 sin theta L2 adalah luasan. Luas itu sama dengan luas kuadrat. Itu sama dengan N-1 kuadrat ya dikalikan dengan apa? Dengan determinan S tadi ini atau generalized varian tadi ya. Maka generalized varian adalah luasan kuadrat dibagi N-1 kuadrat. Nah, ini kalau dua sumbu ya, atau dua dimensi ini 2 kali 2. Bagaimana kalau 3 kali 3? Ya ini berarti apa namanya? Pangkatnya jadi 3. Kalau 4 kali 4 pangkatnya jadi 4. N-nya mah tetap sebanyak observasi. Sehingga kemudian kalau dibuat apa namanya? Dibuat bentuk umumnya. Oh, sorry ya. Tadi ini bukan yang P-nya yang di sini yang diumumkan yang di sini ya. Yang di mana ini? Ini area kuadrat dibagi dengan N-1 kuadrat. Ini yang ininya yang disesuaikan ya. Yang kalau 3 dimensi berarti pangkat 3 dan seterusnya. Maka akan menjadi seperti ini ya. Bentuk umumnya jadi kalau itu sudah 3 dimensi jadi volume, 4 dimensi ya berarti pengembangan dari volume. Intinya bahwa general varian itu adalah volume kuadrat dibagi dengan N-1 pangkat
P. Ya, sehingga apa? Generalisasi varian itu sebanding dengan besarnya volume. Volume dari apa? Volume yang dibangun dari vektor deviasi. Ya. Kalau volume berarti kan minimal 3 ya. 3 sumbu gitu ya. Jadi makin besar volume, maka makin besar generalisasi varian. Ya, jadi datanya makin beragam. Gitu ya. Nah, ini gambarannya begini ya, ini deviasi. Kalau kemudian ya, mana ini ya, deviasinya diperpanjang ditambah maka volumenya akan melebar kan begitu. Kalau dipanjang lagi akan melebar lagi. Artinya deviasinya makin panjang, datanya makin beragam dan makin besar apa namanya ragamnya kan gitu. Nah, itu gambarannya. Ini juga gambarannya ya. Kalau sudutnya sudut antar apa namanya? Sudut antar deviasi makin dikecilin, ya volumenya makin kecil kan? Volumenya makin kecil. Jadi sudut tadi kan korelasi ya, makin apa namanya? Kalau tegak lurus kan nol. Jadi korelasinya nol ini. Ya. Hingga di sini kalau generalisasi varian itu sama dengan nol, itu jika dan hanya jika minimal ada satu vektor deviasi terletak pada vektor deviasi lainnya atau tetanya sama dengan nol. Ya. Sudut kalau dua vektor berhimpitan begini kan berarti sudut memisahkan kedua vektor ini kan nol. Gitu ya. Nah, itu berhimpit ya. Ya, sebuah vektor deviasi merupakan kombinasi linear dari vektor deviasi lainnya. Ya, bisa dikombinasikan linear itu maka akan menjadikan generalisasi variannya itu nol. Ya. Kemudian sebuah variabel tepat berkorelasi dengan sebuah kombinasi linear dengan variabel lainnya. Ya, kalau nol berarti cos tetanya cos nol sama dengan berapa? Cos nol. Cos nol sama dengan berapa ini? 1, ya kan? Berarti korelasinya sempurna. Kalau berhimpit kan korelasinya sempurna ya. Kalau berhimpit ini korelasinya sempurna. Kalau tegak lurus ini korelasinya malah jadi 0, cos 90 derajat. Jadi sama dengan 0 ya justru. Maka yang berhimpit ini korelasinya paling kuat kan, searah dia kan gitu. Nah, kalau searah itu malah justru generalisasi variannya akan 0. Jadi datanya dianggap seragam. Ya. Kemudian rank matriks datanya tidak penuh, tidak full rank itu juga akan mengakibatkan GV-nya 0. Tidak full rank berarti ada salah satu dari kolom itu kombinasi linear dengan yang lainnya. Atau determinan matriks varian kovariannya sama dengan 0 ya. Nah, S ini adalah generalisasi varian kalau sama dengan 0 berarti determinan dari matriks S sama dengan 0. Akibatnya JV-nya 0 kan gitu. Nah, ini misalnya ilustrasi dari 3 bentuk data set yang nilai korelasinya berbeda-beda. Ya. Nah, ini 3 data set itu punya generalisasi varian yang sama yaitu sebesar 9. Akar dari apa kok akar? Determinan dari S itu 9 ya. 9. Ini datanya kalau diplot seperti ini. Ini datanya punya korelasi ini. R-nya 0,8 kuat ya, korelasinya kuat. Ya, bentuknya seperti ini. Ini besarnya generalisasi varian adalah 9 ya. Ini 9 ini. Determinan dari S ini 9. 25 dikurangi 16, 9. Nah, ini bentuknya adalah korelasinya kuat. Nah, ini kemudian yang kedua, ini korelasinya nggak kuat nih. Korelasinya 0. Bahkan lemah ini ya. Korelasinya 0. Tapi ya generalisasi variannya tetap 9. Ya, generalisasi varian tetap 9. Bentuknya nggak korelasinya 0. Dan sedangkan yang ini yang negatif, korelasi kuatnya negatif, ya negatif, tapi generalisasi variannya juga 9. Ya, maka hati-hati ya, jadinya tidak kemudian serta-merta kita menilai dari generalisasi varian ya. Nah, kalau ini bagaimana tidak punya korelasi ya, tapi JF generalisasi variannya malah justru 0 kan gitu. Jadi ya tetap hati-hati intinya begitu ya. Nah, nilai jenis varian juga tergantung dari ya varians, covariance, matriks variabel yang distandarkan atau ya jadi matriks korelasi. Determinan dari matriks korelasi juga bisa dicari ya. Jadi ini variabel yang udah distandarisasi itu covarian matriksnya itu sama dengan korelasi matrik. Ya, nah, ingat bahwa X yang distandarisasi
Itu kovarian dari data yang sudah distandarisasi itu sama dengan korelasi matriks ya. Dan juga tergantung dari besaran jumlah dari apa namanya varians ya. Ya karena generalize varian itu kan perkalian ya, determinan ya. Determinan itu kan mengalihkan dari unsur diagonal. Diagonal itu isinya ragam. Nah, makin besar ragamnya tuh pengalinya makin banyak, makin besar kan gitu. Kemudian yang keempat ya, bagian yang keempat adalah operasi matriks untuk perhitungan matriks rata-rata, varians, kovarian, dan korelasi matriks. Misalnya ini adalah suatu X, suatu data yang ukurannya adalah N kali P. Ya, N kali P. Ya. Ini kita apa namanya? Bisa menghitung masing-masing rata-rata masing-masing kolom ya. Rata-rata masing-masing kolom. Sehingga kita akan punya Y1 apa namanya? Bukan, itu belum dihitung rata-ratanya ya. Ini baru dibuat vektor ya. Masing-masing elemennya adalah vektor Y1, Y2 dan seterusnya. Vektor Y1 itu isinya adalah ini, Y2 adalah isinya ini, dan YP adalah isinya ini. Kemudian kita bisa membuat apa namanya bentuk rata-ratanya masing-masing dibagi dengan N ya. Y1 transpos dikalikan vektor 1 dibagi N ya. Nah, ini akan menjadi seperti ini. Atau rata-rata itu adalah per N dikalikan dengan matriksnya ditranspos dikalikan vektor 1. Ya, vektor 1. Ya, nanti dalam perkuliahan ya, nanti kita coba untuk demokan ya dengan software R ya. Kita demokan nantinya. Jadi per N dikalikan matriksnya ditranspos dikalikan 1 itu adalah rata-ratanya. Ya. Nah, maka juga dapat didefinisikan sebuah matriks rata-rata berukuran N kali P. Jadi ini juga bisa dibuat matriks rata-ratanya. Itu vektor 1 dikalikan X bar transpos. Ya, X bar transpos tadi di X bar ditransposkan akan menjadi ini. Ya, ini juga bisa ini. Jadi ini bentuknya adalah vektor rata-rata yang ukurannya adalah N kali P. Ya. Ini vektor rata-rata, matriks rata-rata ukurannya N kali P. Tapi di sini ya sama saja, sekolom ini sama ini nilainya, sekolom ini sama nilainya. Ya sebenarnya mereplikasi saja ya, mereplikasi saja. Sehingga kemudian deviasinya, matriks deviasi adalah mengurangkan matriks data dan matriks rata-rata. Ini matriks rata-rata ini ya semuanya ya. Ukurannya juga N kali P ya. Ini disebut sebagai matriks deviasi. Kemudian kita bisa menghitung ragam ya, N-1 kali ragam itu adalah perkalian sum square of deviasinya. Tapi kan dalam bentuk matriks maka dia jadi transpose. Ya, kalau ditranspose ya akan menjadi ini. Atau kemudian N-1 kali S itu ya N-1 ya dikalikan dengan matriks ragam itu adalah ini. Matriks data transpose dikalikan identitas ukurannya identitas ini di P kali P tentunya ya. Ya, P kali P ya. Jadi X transpose jadi ukurannya jadi P kali N. Ya, ini X-nya ukurannya N kali P. Di dalamnya ini adalah P kali P. Identitas P kali P, identitas matriks P kali P. Kemudian satu ukurannya N kali 1. Kemudian N1 transpose P kali 1 ya, P kali 1. Di sini adalah 1 kali P. Nah, jadi S ini kemudian jadi per N-1 dikalikan dengan ini. Ya, ini adalah operasi matriks ya, mau mengoperasikan secara matriks. Jadi gampangannya matriks datanya ditranspos dikalikan dengan cari dulu identitas. Ini matriks satuannya ya, kemudian dikalikan dengan X itu akan jadi ragam ya, matriks ragam. Nanti dicoba ya. Coba dengan data kalian masing-masing di apa namanya di kelompok masing-masing, kemudian dicari seperti ini ya. Dengan cara operasi matriks seperti ini mudah sekali ya. Nah kalau pakai per N ya seperti ini ya. Jadi tinggal membagi N-1 dengan N. Tapi ini penduga bias untuk sampel kecil, ini penduga tak bias untuk sampel kecil. Kalau sampelnya besar, keduanya sama.
Kemudian bisa dibuat matriks deviasi, ya, matriks standar deviasi yang apa namanya hanya mengambil sisi diagonal diagonal matriks kovariannya. Jadi ditarik matriks kovariannya di akar ya, yang lainnya dinolkan, ini akan menjadi matriks standar deviasi. Tapi yang lainnya dinolkan. Jadi hanya komponen diagonal saja, diagonal matriksnya di akar ini kan standar deviasi. Kemudian bentuk inverse-nya dengan mudah karena yang lainnya 0, maka ini langsung dibagi ya, bentuk inverse dari matriks standar deviasi. Ini sudah diterangkan sebelumnya ya. Ini hanya bagaimana cara matriks. Kemudian ini S dan ini korelasinya seperti ini. Maka bentuk hubungan antara S dan korelasinya ya dengan bantuan matriks korelasi matriks standar deviasi itu adalah ini. Ini juga sudah disampaikan sebelumnya, tapi dengan cara matriks ya. Jadi R adalah inverse dari matriks standar deviasi dikalikan matriks covariance dikalikan dengan inverse dari matriks standar deviasi. Sedangkan S itu adalah kebalikannya tadi ya. Kalau ini inverse, ini tidak inverse. Jadi S itu fungsi dari matriks R atau R adalah fungsi dari matriks S dengan bantuan ya matriks standar deviasi ya. Oke, gampang ya. Nah, harus bisa, kalian harus bisa ya. Dan coba dengan data kalian ya dengan cara ini ya kalian coba ya itu mudah sekaliannya beberapa baris di di software ya bisa. Oke ya, kita lanjutkan. Iya. Yang pembahasan yang terakhir ini adalah tentang konsep kombinasi linear. Jadi mudahnya kalau kemudian ada suatu skalar ya, C ini adalah suatu skalar gitu ya. Maka C transpos X ya, dari data itu bisa dibuat seperti ini. Itu kombinasi linearnya. Jadi nanti ya sampel minnya itu C transpos kali X. Jadi kalau ada suatu X bar ya dikalikan dengan apa namanya C, maka apa namanya sampel minnya akan menjadi C transpos X bar. Kemudian variannya akan menjadi C transpos S C ya. Tentu ini skalar ya. Nah, ya. Ini vektor juga ini. Ya. Oke. Jadi bagaimana nilai harapannya? Ya nilai harapannya nanti C transpos X bar akan jadi tetap karena dia skalar dia hanya mengganti X barnya jadi mu. Maka ya nilai harapan juga dari C transpos S C aduh ada coretannya gitu ya. Ini tetap ini akan menjadi C transpos sigma dari C ya. Sigma kemudian kali C ya. Ini skalar. Apa namanya? Vektor skalar ya. Tidak berupa perubahan aja. Jadi nilai harapannya tidak berubah ya. Baik. Ya intinya itu ya, saya kira mudah ya. Berikutnya adalah yang terakhir ya. Ini tugas kelompok ya. Silahkan dikerjakan buku Johnson ya exercise 31 sampai 320. 31 sampai 320 secara kelompok ya ada 5 kelompok berarti ya masing-masing kelompok memilih 4 soal tetapi harus berbeda dengan kelompok lainnya ya berbeda jadi pilihlah dengan cara musyawarah ya kemudian dikerjakan per kelompok artinya ya kalau sekelompoknya ada 6 orang ya nggak sampai 1 orang kerjakan 1 tapi saya harapkan ini adalah diskusi ya diskusi kelompok dibagi dengan cara yang baik ditambah dengan tadi dengan data kalian punya data yang masing-masing kelompok itu kemudian diolah ya dicari minnya covariance-nya dan R-nya dengan operasi matriks yang sudah disampaikan tadi dengan apa namanya ya langsung pakai R gitu pakai software R. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan apa namanya
berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.